H2B itu bisa kerja sementara, temporary worker ya, untuk bekerja di hotel di Amerika. Saya di Amerika sih nggak begitu lama, kurang lebih 5 tahun ya. 5 tahun lama. Untuk mendapatkan baju seperti ini atau jaket seperti ini. Baru bahasanya kita harus berjuang dari level Nggak bawah, sembarangan. dari level bawah ya Dan kan. bukan setahun 2 tahun men, Betul, gitu ya. betul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber Indonesia. Salam rahayu, salam santun semua diborong semuanya ya, diborong-borong. Oke, semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Amin. Syekh Anto Dwi Manto ya, biasa dikenal dengan Syekh Manto ya, Syekh Manto. Syekh Manto ini pengalamannya luar biasa ya, luar biasa. Sudah melanglang buana ya, sudah keliling dunia lah boleh dibilang, di Amerika ya, di Amerika juga lama ya. Nanti kita pancing ya, sebagai interaksi ya, agar dia mau menceritakan pengalamannya ya, selama berkarir di dunia hospitality industry ya, khususnya F&B ya. Jadi luar biasa, ini merupakan suatu kebanggaan buat saya ya, dikunjungi oleh sahabat saya yang satu ini ya, di tengah-tengah kesibukannya yang cukup luar biasa padat, mau berbagi pengalaman kepada sahabat-sahabat semuanya agar bisa menjadi motivasi mungkin ya, terus inspirasi, dan buat yang memang ingin mendalami atau sudah mendalami dunia food production ini, jadi bisa lebih tambah semangat lagi ya, lebih greget lagi ya. Oke, langsung aja dengan Chef Anto Dwi Manto. Apa kabar Chef Anto Dwi Manto ini? Kabar baik nih. Baik nih. Ini, Bro Ruli nih. ini teman waktu di Amerika juga sebenarnya ya. Jadi ini sama-sama pernah di Amerika, kita reuni ya dalam suatu kesempatan ini. Ya. Bukan begitu ya? Bener bro. Jadi oke, untuk selanjutnya mungkin Chef Anto Dwi Manto, yang mungkin disebutnya apa ya? Chef Anto apa Chef Manto apa bagaimana? Boleh, bebas. Bebas ya? Ada yang manggil Chef Anto, cuman ya umumnya begitulah. Iya. Jadi ini sebenarnya Chef Manto ini kan udah kemana-mana nih gitu. Nanti bisa diketahui ya. Apa educational backgroundnya itu apa sih Chef Manto sampai bisa ke Amerika juga nggak sembarangan loh ya. Nggak sembarangan. Kalau saya jujur aja, kalau saya ilegal, jujur aja saya. Kalau ini legal ini, ya. Kalau ini memang visanya khusus, ya, H2B ya, walaupun untuk temporary worker, ya, tapi H2B itu cukup sulit untuk mendapatinya, ya. Kalau saya jujur aja, saya ilegal, jujur aja, saya nggak ada satu tutupin, ya, jujur aja. Tapi saya Manto ini luar biasa. Mungkin bisa diceritakan Chef Manto mengenai educational backgroundnya pada sahabat-sahabat ini, Mungkin lulusan dari mana gitu kan, sambil ngopi-ngopi kan. Enaknya kita ngopi dulu nih. Ngopi-ngopi. Iya kan, ngopi dulu nih. Ngopi gitu. Kopinya Bogor nih, kopinya Bogor. Kopi Bogor mantap lah. Tapi bukan nggak ada endorse ya, belum Nggak ada endorse. belum ada endorse. Gimana Seth? Jadi ya kalau bicara mengenai pengalaman nih, sebenarnya sih dibilang pengalaman banyak sih nggak juga. Mungkin ya saya belum dikatakan yang terlalu istimewa sih, enggak. Rendah. Ya hanya untuk berbagi dan sedikit motivasi aja buat yang lain ya.
Kebetulan saya backgroundnya memang di pariwisata perhotelan, jadi saya dari AMTA Yogyakarta. AMTA ya? Ya, Jogja. AMTA. Jogja. Saya lulusan tahun 93, terus sempat juga di hotel, kemudian saya ngikutin program H2B. H2B itu visa kerja sementara, temporary worker ya, untuk bekerja di hotel di Amerika. Waktu itu saya di South Dakota, tepatnya di Custer State Park Hotel ya. Nah di situ karena itu seasonal, jadi kita di summer. Musiman ya, maksudnya musiman. Musiman, benar. Seasonal itu musiman. Benar Bro Uli. Jadi setiap 6 bulan mungkin di hotel ini, terus kemudian kita pindah lagi musim panas di hotel tempat lain, lokasi yang berbeda. Dari hotel itu terus saya mencoba untuk bekerja di restoran nih, restoran di Amerika. Mulai dari restoran Thailand, terus kemudian pindah lagi ke restoran Amerikan ya kan, menu-menu Western. Berapa lama totalnya waktu itu di Amerika? Saya di Amerika sih nggak begitu lama, kurang lebih 5 tahun ya. 5 tahun lama, 5 tahun lama. Kalah lah dibandingin yang lain. Tapi kemudian saya lebih enjoy fokus di Japanese nih, Japanese food ya kan. Japanese Jadi tepatnya di teppanyaki saya lebih khususin karena saya nggak bisa saya nggak bawa spatula nih. Kalau bawa spatula boleh itu ya mungkin bisa apa istilahnya juggling ya atau bisa apa ya, show lah ya, show. Lanjut Chef. Jadi di teppanyaki ini bagi saya lebih enjoy karena apa, bukan hanya kita sekedar masak. Biasanya masak itu kan di belakang di dapur ya. Kita nggak kontak dengan tamu, guest kontak ya, tapi di teppanyaki ini kita bisa langsung berinteraksi di depan tamu dengan ya, tamu ya kan, memberikan entertain betul ya. Jadi kayak masak itu nggak membosankan gitu loh, jadi sesuatu yang ada have fun-nya lah. Jadi saya di Amerika itu terakhir fokusnya di Japanese, khususnya di teppanyaki gitu kan. Walaupun memang basicnya background saya di Western dan Nusantara juga ya kan. Terus dengan beberapa menu ASEAN juga saya pernah. Di kapal juga pernah ya, di kapalnya? Kebetulan saya juga habis dari Amerika, saya terus pulang ke Indonesia, terus saya ngelamar lagi di kapal di PNO, grupnya Carnival. Saya di situ di Westernnya, jadi masakan Eropanya. Ada 2 kali kontrak lah ya. Terus luar biasa. Ya, di situ saya sempat di Maldives, negara Maladewa, terakhir di Dhaka, Bangladesh, saya sebagai food consultant. Ya. Di Maldives ya. Maldives itu suatu kepulauan. Jadi kalau misalnya itu di Samudra India ya? Maldives itu ya dekat Sri Lanka, dekat ke Thailand ya, juga nggak dekat. Berarti masuk ke Samudra India sebenarnya, Samudra India. Kalau misalnya ada tempat yang serupa itu di Samudra Pasifik ya. Pasifik itu Tahiti, Bora Bora. Jadi kepulauan kecil gitu, pantainya luar biasa indah. Pokoknya itu namanya lautnya tuh bening banget. Jadi biru-biru kehijauan gitu ya. Iya, cantik ya. Cantik banget ya. Jadi dasar tuh kelihatan gitu ya, kan, sesuai dengan warna langit ya. Jadi kalau kita bisa menceritakan mengenai sedikit pengalaman kita itu seperti itu. Ya, jadi kemudian setelah dari Amerika ya, legal kan ya, mempunyai visa H2B ya. Jadi kalau misalnya mau ke Amerika itu setidaknya harus mengikuti program atau mungkin kita harus ke agent kali ya, ke agent yang memang mempunyai program mengeluarkan visa H2B. H2B untuk temporary worker ya. Karena kalau kita ngelamar sendiri ya, apply sendiri itu sebenarnya biasanya agak sulit. Iya, prosesnya ada panjang. Iya, betul. Nah, karena di agent atau ada yang mengakomodir, jadi bisa lebih mudah karena grup kan, jadi ada beberapa orang lah, biasanya seperti itu biasanya ya. Nah setelah itu saya dengar katanya ini nyeting beberapa restoran yang ada di Bogor khususnya ya. Ya sempat juga
saya pulang dari Amerika itu sempat untuk opening restoran Jepang di Hatsute Bogor. Maksudnya ya? Hatsute Bogor, Iya, iya. terus di Kebun Raya Grand Garden Restoran, terus di kedai soto Ibu Rahayu juga. Kebetulan juga karena itu dia grup punya beberapa outlet, sempat juga kita ikut opening di beberapa outletnya. Iya. Terus juga Pakai konsultan food product ya? Iya. Iya. Mungkin buat teman-teman yang memang selama berkarir untuk di dapur ada di Bogor, mungkin yang namanya Chef Marto udah nggak asing ya. Udah nggak asing nih, beliau ini udah kemana-mana, udah melalang buana. Beberapa restoran ternama yang ada di Bogor, yang di Bogor itu pernah diawali sama Chef Manto ya, yang chef food cost-nya, resipinya, kemudian SOP-nya ya, cara training ke anak-anak juga ya, SOP seperti itu, kemudian marketingnya juga. Pokoknya kalau untuk kuliner ya, spesifikasi apa sih konsep di internasional, Nusantara atau apa gitu, atau western atau apa, kan banyak ya. Iya, sebenarnya karena basicnya saya tuh di western dan Nusantara. Jadi memang berangkat tuh awalnya dari itu ya, Nusantara sama western juga. Cuman karena saya pernah di Asian food juga, jadi kalau dibilang basic fokusnya sih lebih ke arah Nusantara mungkin ya. Nah, kalau misalnya ada yang belum tahu, Nah. kalau ada yang belum tahu bedanya Nusantara atau ya tadi yang disampaikan sama Chef Manto, itu makanan-makanan Nusantara contohnya atau diantara makanan-makanan yang memang termasuk dalam kategori Nusantara itu apa aja sih? Masakan Nusantara ya mulai dari Sabang sampai Merauke, karena mungkin lebih famousnya ya Berarti makanan tradisional tradisional Indonesia gitu. Kemudian kalau internasional mah banyak ya. internasional banyak, mulai dari Eropa, ASEAN ya kan, ASEAN bisa Japanese, Chinese, Itali, Korean ya kan. France ya. Bisa Jadi kalau internasional berarti keseluruhan. keseluruhan. Keseluruhan itu sebenarnya sudah bisa dikategorikan berarti semuanya berarti ya, dari Eropa, Amerika ya, itu udah termasuk biasanya. Nah, Chef, ini terima kasih sekali lagi waktunya udah bisa datang, kita ngopi-ngopi bareng gitu kan di sini ya. Buat sahabat-sahabat Brams yang memang mau tahu atau yang pernah kerja bareng dan mungkin lost contact dan kemudian ketemu lagi di sini nih di channel saya nih di Brams Creator. Ya mulai sekarang nih kita bisa keeping touch saja nih lagi nih, mulai lagi ya kan. Betul. Jadi dengan adanya channel ini ya, ini sih maksud saya Chef bisa memperpanjang silaturahmi lah gitu. Siap. Kalau mau banyak rezeki dan panjang umur gitu, jangan putuskan silaturahmi katanya. Cakep. Ya. Seperti itu ya. Benar betul ini benar. Terus yang lain hal lagi, suka dukanya apa sih Chef? Kerja sebagai chef, terus konsultan chef gitu, yang memang sudah warawiri, yang sudah malang melintang, yang sudah melawang buana ya, udah apa sih, nyeting beberapa restoran, beberapa kafe, itu kan masih ada suka dukanya. Seperti mungkin meninggalkan keluarga, Pasti, ya, jauh dari anak dan istri gitu. Ini terus terang kalau boleh saya bilang, karena itu termasuk saya yang ngerasain ya, itu masih belum ada apa-apanya. Kalau misalnya kita yang udah berkeluarga itu jauh dari anak dan istri. Betul. It's very difficult to stay away from family. Sangat sulit untuk jauh dari keluarga ya. Jadi dalam hal ini buat siapapun itu, bila kamu adalah seorang istri yang mempunyai suami kerja di luar negeri ya, merantau,
tolong support, full support buat dia, karena apa yang terbayang mungkin tidak seindah yang terjadi. Betul. Ya. Ketika sendiri kita bengong, ingat anak, ingat istri, gitu kan. Nah, kurang lebih gitu saya. Cuma curhatan pribadi ya. Gitu. Nah, Sep, itu suka dukanya apa, Sep? Ya kalau kita bekerja di dapur ya khususnya ya. Jadi mungkin kalau kita pas dapat tempat kerja atau ditugaskan di luar kota atau mungkin di luar negeri lah, ya kan. Yang udah pasti apa yang dibilang tadi Bro Rudi itu, dengan keluarga pasti kita harus berpisah untuk sementara waktu ya kan, dan itu sebuah resiko pekerjaan, mau nggak mau, suka dan nggak suka kita harus ambil keputusan itu, karena untuk mengembangkan diri kita juga ya kan, mengembangkan karir juga, kita harus selalu apa ya, total kan, Totalitas. betul. Jadi di sini itu. memang benar-benar mental itu ya, Iya. mental merantau itu benar-benar kita harus Siap ya harus kan? siap, harus siapkan, Betul harus kita prepare ya. Ah. Kemudian komitmen-komitmen terhadap orang-orang yang kita tinggalkan, bagaimana saling ada Support ya kan, support yang dan positif, betul. kepercayaan, Betul, trust betul. ya, trust Iya. itu penting ya. Kepercayaan pada saat kita meninggalkan yang ditinggal, ya. Kemudian kepercayaan dari yang ditinggal untuk melepaskan yang pergi Betul. untuk betul, ibadah, betul, kan begitu ya. betul, betul sekali. Terus ada lagi nggak suka dukanya kerja di dapur? Dapur itu Kerja berapa jam? ya mungkin kalau untuk standar di kita di Indonesia praktek 8 jam itu kayaknya ini ya apa ya, jadi hanya dibilang teori tapi bisa Iya, terjadi, iya. dibilang prakteknya bahkan kadang tidak sesuai gitu loh. Nah, di dapur itu sebenarnya bukan ke arah berapa jam kamu kerja, tapi Nah. lebih ke arah responsibility kita, Iya. tanggung jawab kita Tanggung terhadap jawab. pekerjaan, ya kan? Jadi kalau sudah bicara masalah tanggung jawab, ya udah, kesampingkan itu. Iya. How many hours, Iya. berapa jam kita kerja, ya kita nggak bisa bilang seperti itu. Jadi apa? Itulah loyalitas. bentuk totalitas kita gitu ya di dapur itu ya. Ya saya setuju banget ya. Jadi kalau misalnya di Indonesia ini ya, di Indonesia memang standar jam kerja kan 8 jam. Betul, betul. Terus kita mau strict, kita sebagai pekerja, kita kan pekerja nih, kerja, kita strict, oh udah 8 jam nih, gitu. Udah waktunya pulang, gitu. Iya. Kalau di luar negeri nggak bisa kayak begitu. Betul, ya. betul Makanya sekali. benar-benar kita itu harus memperlihatkan Profesional kita. profesionalisme Betul. kita, tanggung jawab, Mm-mm. loyalty, gitu. Iya. Jadi oke 8 jam. Selebihnya kalau memang belum selesai ya kita harus tuntaskan. Betul, tanggung jawab, ke arah Betul. tanggung jawab Jangan kita ya kan. sampai kita meninggalkan suatu situasi yang seharusnya memang belum kita bisa tinggalkan, terus kita tinggalkan gitu, nggak betul, bisa. betul. Apalagi sebagai seorang chef Nah, gitu. itulah. Kalau chef itu, nah ini buat yang di dapur ya, mohon diperhatikan. Jadi begini, chef itu kan ada tingkatan ya. Jadi mulai dari bawah ya, mungkin dari biasanya sebelum cook helper itu ada steward mungkin ya, ada Iya, juga bisa kayak begitu, iya. terus cook ada sebenarnya banyak istilahnya, Ya, banyak. level-levelnya. Ya, ada komi, ada ini, ada ada itu, ada komi, cook, mini, ada ya. sosel atau ada CDP, CDP terus gitu, chef, soalnya ya banyak kan? lah itu, Nah, whatever lah. gitu. nah, Yang jelas begini intinya, untuk menjadi seorang chef ya dengan memakai jaket ya atau baju seperti ini penuh perjuangan, betul. ini perlu perjuangan ya. Mungkin kalian bisa lihat chef-chef internasional dengan skala dunia ya, bahwa kita harus respect dengan jaket yang kita pakai ya. Artinya bahwa apa yang kita presentasikan, apa yang kita masak itu benar-benar harus maksimal pastinya, Betul. ya. Jangan sampai kita memberikan penyakit kepada terserah persepsi dari kalian semua. Kalau menurut saya
posisi yang paling tinggi itu adalah tukang masak. Ya, presiden aja itu punya tukang masak sendiri. Betul. Setiap presiden. Iya. Kalian boleh cek. Baru kamu gitu. Betul. Karena kenapa? Ya, segala sesuatu bisa saja terjadi. Betul. Kalau boleh dicek, setiap presiden, baik itu di istananya atau di pelesnya, ya, atau lagi berkunjung ke negara yang lain, gitu, itu pasti dia bawa tukang masak, Iya. tukang masak sendiri. Kenapa saya bahas seperti ini? Karena profesi kita ini terkadang lebih banyak, ini pengalaman pribadi ya, Betul. lebih banyak orang yang tidak menghargai. Misalnya kayak Gitu. mandang Seolah kita ya apa yang sebelah ya. iya, jadi, mana sebelah tukang masak atau kotoran apa gitu kan. apa sih tukang Apa masak sih gitu. tukang masak gitu. Padahal untuk mendapatkan baju seperti ini atau jaket seperti ini Iya. kita harus keluar negeri dulu. Ya bahasanya kita harus berjuang dari level Nggak bawah, sembarangan. dari level bawah ya Dan kan. bukan dicapai setahun 2 tahun men. Betul, Gitu ya. betul. Ini apa mohon diperhatikan buat yang lain. Jadi buat yang profesinya adalah tukang masak, banggakan diri kamu. Jangan jatuhkan diri kamu. Betul. Gitu. Harus Tunjukkan kader harus kita. ini ya, kita harus berbangga juga lah Iya, ya. Bahwa gitu. kita tuh istilahnya pekerjaan ini tuh bukan pekerjaan yang istilahnya Bukan dikesampingkan sepele, apa. Betul. karena ada masanya perlu. Gitu. Dan bukan cuma kita cuma bisa masak gitu. Bumbu ini bumbu itu udah masak. Bukan kayak gitu. Kita juga harus belajar knowledge-nya. Ada edukasinya. Betul. Kita belajar bakteri-bakteri yang ada seperti Iya. E. coli, salmonella, Food gitu handling kan. ya. Food handling-nya. Gitu. Betul. Kesehatan dari Iya. produk yang kita buat ya kan. Iya. Nah, Saya bukannya mau memperluas atau mau jadi jauh, enggak. Jadi biar tahu aja, biar tahu gitu. Jangan dianggap sepele. nggak Ya. sekedar tukang masak. Kan Nah, tukang Kita masak itu harus makannya tuh gampang. betul. Makan tuh ya, berapa menit jadi gitu. Nah, Tapi kalau boleh saya ceritakan di sini, dalam prosesnya seperti masak nasi goreng, ya, masak nasi goreng. Makannya kan gampang. Paling cuma 10 menit, 15 betul. menit, Kelar. beres kan? Iya. Kelar, ya. Tapi prosesnya, Nah, coba. Itu kalau masaknya gampang dah, masak sama makannya gampang. Tapi prosesnya sebelum masak ada preparation, betul. masak nasinya. Kita harus pilih berasnya beras yang seperti apa. Nggak semua beras bisa dipakai buat nasi goreng. Jadi caranya juga khusus. Kemudian barang-barangnya juga kan begitu ya. Betul. Bahan-bahannya juga kan kita harus pilih, kita perhatikan kan begitu. Jadi seperti itulah. Kalau misalnya mau komplainnya dengan ini curhatan sebenarnya nih. Siap. Curhatan Sesama Seba- kita di dapur ya iya, kan. sebagai Nah, seorang yang memang apa tuh yang memang terjun langsung dalam Terjun dunia langsung, ini. memang ngerasa. Iya, dan gini bro, kadang gini, mungkin sesama tukang masak atau chef atau kitchen crew pernah Ini kan ngerasain, sharing ya, kita iya, sharing kan. pernah ngerasain nih ya kan. Ada beberapa komplain dari customer ya kan, entah itu di hotel ataupun di restoran ya kan, yang memang itu sebenarnya dari si tamu itu kurang mengerti knowledge-nya tentang makanan itu bagaimana. oh Ya, semisal contoh makanan Jepang, ya, yang harus disajikan dalam kondisi fresh. Fresh itu dalam pengertian memang mentah, masih bahan bakar. Mungkin karena pengertian dari si tamunya itu dia belum tahu tentang produk itu, kalau dia komplain kok rasanya begini. oh Nah, kadang yang komplain itu tidak 100% kesalahan yang membuat, ada juga mungkin berhubungan dengan knowledge dari yang makan. Ya. Nah, makanya di sini dituntut sebuah toleransi yang tinggi ya kan. betul. Jadi untuk mengedukasi juga dari yang membuat ini, benar nggak? Saya setuju banget. Dan lagi banyak sekali, pokoknya luas ya, tidak bisa kita ceritakan, tidak bisa kita apa buka di sini semuanya. Nanti bisa ditulis aja, ditanyakan di kolom komentar mengenai pengalaman kita ya. Mohon maaf, kita bukannya mau menyombongkan diri atau tadi kita di luar konteks, enggak. Ini sebenarnya curhatan pribadi buat yang memang tahu profesi kita, bahwa kita seperti ini itu tidak karbitan.
Ya, semuanya yang pakai baju ini tidak karbitan, itu pasti ada prosesnya. Cuma seringkali kita tuh sering diremehkan lah gitu ya. Buat yang mau ngetes kemampuan kita nih, ya kamu ya, berani nggak kalau ada yang nantang kita nih tes masak atau food testing? Berani nggak? Boleh? Boleh ya. Ya. Jangan lupa kalau misalnya ada yang mau ngetes kita nih, siapa yang jago ya kita mas sharing-sharing aja lah. Iya, nggak niatnya saling berbagi Ya, aja lah. bukannya mau menyombongkan diri ya gitu kan. Kita adu skill kita gitu. Barangkali kita bisa sharing knowledge. Iya. Kita sharing knowledge ya. Jadi buat siapa aja yang sekiranya mau mau tahu skill kita secara nyatanya, boleh kita tes masak, mau menu apa gitu kan. Jadi kita nggak cuma sekedar ngomong. Tapi begini, ini mohon maaf nih, jadi begini. Bila memang kita sudah pakai jaket seperti ini, memang intensitas kita di lapangan memang kita itu agak kurang. Kayak gini. Kalau dahulu sebelum kita memakai baju seperti ini, 80% itu di operasional, 20% di manajemen. Ya, 80% di operasional, 20% di manajemen kan gitu. Jadi nggak di operasional terus, kita juga harus tahu 20% itu di manajemen. Manajemen seperti apa? Cara membuat food costingnya bagaimana, cara bikin schedule standar recipe-nya, booking schedule itu kan lari ke manajemen. Ya? Tapi bila sudah menjadi seperti ini, kita balik situasinya. 80% di manajemen, 20% di operasional. Betul. Bukan begitu? Jadi kalau memang ada yang mau nantang kita kan udah banyaknya di manajemen nih, gitu. Walaupun kita udah nyeting gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ngetes, ada yang mau jajal gitu, walaupun kita udah lama di manajemen, cuma 20% di operasional, sok, Angga, ayo, monggo, silakan, tulis saya di komentar. Oke, paling itu aja. Saksikan terus Drums Creator ya. Terima kasih untuk kedatangan Bro Chef Anto Dwi Manto nih, merupakan satu kebanggaan. Mungkin ada kata-kata terakhir, mungkin maksudnya motivasi buat sahabat Drums dimanapun berada. Mungkin buat seluruh sahabat Drums, saya pada prinsipnya kalau memang ingin lebih antusias di dapur untuk menjadi kitchen staff, apalagi sampai untuk menjadi seorang chef, bekali diri Anda, mental Anda, fokus totalitas sesuatu yang Anda kerjakan, khususnya di kitchen ini, ya kan? Kejar terus dan kembangkan diri Anda dengan knowledge, pengalaman, dan mental. Mungkin itu aja ya. Karena masak itu seperti fashion. Terima kasih Chef Anto. Iya. Terima kasih. Thank you. Sama ya. Saksikan terus tayangan Drums Creator. Semoga bisa menjadi inspirasi, motivasi buat semuanya, dan saya doakan semoga yang sedang sakit ya diangkat penyakitnya, yang belum dapat jodoh semoga dapat jodoh ya. Dan kita selalu doakan kepada orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah tidak ada ya. Semoga selalu diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Salam kuliner.